Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera Bapak Ibu. Masih banyak pertanyaan sampai hari ini tentang MLM, MLR, dan money game gitu ya. Sehingga akhir tahun ini saya akan menyampaikan topik MLM ini. Jadi semuanya sekarang masih dianggap sama Bapak Ibu. Ya, masih dicampur aduk antara multi level marketing, multi level recruiting, money game. Ini semua bisnis yang berbentuk jaringan disebut MLM dan dipandang negatif. Ya. Sehingga banyak orang yang salah mengambil keputusan. Padahal hampir semua yang disebut MLM dan dianggap negatif itu sebenarnya money game. Ya. Dan sisanya adalah multi level recruiting. MLM-nya sendiri justru jarang dikenal orang, sehingga mereka pun tidak mendapat informasi yang lengkap tentang MLM. Taunya hanya money game, ini yang merugikan dan dianggap sebagai MLM. Jadi yang disebut MLM itu apa? Ini adalah sebuah kegiatan perdagangan biasa, yaitu salah satu strategi atau pengembangan dari bisnis prosumer, profitable consumer. Jadi kalau di perdagangan konvensional itu ada grosir, distributor, itu membeli produk dalam jumlah besar ke pabrik dan menjualnya ke grosir yang lebih kecil, ke pengecer, dan seterusnya. Pengecer menjual ke konsumen, dan di setiap tingkat ada keuntungan yang didapat. Nah, di multi level marketing semua konsumen itu membeli langsung dari pabrik. Ya, kemudian di akhir bulan itu dikumpulin. Ya, mereka membangun grup kan, baru membeli ke pabrik. Di akhir bulan perusahaan menghitung pembelian di setiap grup itu dari setiap levelnya. Ya. Dari jumlah pembelian mereka ada yang dianggap sebagai konsumen, pembeliannya masih kecil, ada yang sebagai pengecer, distributor kecil, distributor besar, dan sebagainya. Dan masing-masing mendapat bonus sesuai dengan besaran omset di grupnya. Umumnya antara 3% sampai 21% ya, tergantung perjanjian di depan. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kita itu kalau membeli sesuatu itu tidak bisa langsung dari pabrik. Sebagai konsumen membelinya di retail. Dari retail ke pabrik itu ada 60% uang yang diambil oleh grosir dan retail. Pabrik sendiri hanya menikmati 40% dari uang yang dibayarkan oleh konsumen. Nah, yang namanya prosumer itu dari produsen langsung ke konsumen. Sehingga uang yang 60% tadi yang biasanya untuk grosir dan retail itu diberikan ke konsumen. Nah, bisnis grosir dan retail ini adalah bisnis yang uangnya terbesar di dunia Bapak Ibu. Ya, dibandingkan dengan produsen. Karena 60% dari semua barang itu uangnya masuk ke sini. Ya. Ada 3 macam ya yang bergerak di sini, main di grosir dan retail, yaitu yang konvensional itu semuanya Anda ya, membangun toko, mengisi toko, mengelola toko, mencari konsumen itu Anda, modalnya besar, keuntungan Anda kurang lebih 5-10%, dan itu aktif income kan Anda mengelola sendiri. Kemudian ada yang disebut waralaba, franchise ya, minimarket itu Anda yang bangun tokonya, Anda yang mengisi tokonya, sedangkan yang mengelola toko dan mencari konsumen itu adalah mitra. Modalnya besar, tapi Anda keuntungannya cuma 2,5-3% dari omset. Karena pemilik bisnis sebenarnya, yaitu yang mencari konsumen, itu mitra. Nah, kalau bisnis prosumer, yang membangun toko, yang mengisi toko, yang mengelola toko, itu mitra. Anda mencari konsumen. Dan modalnya tentu kecil, karena hanya untuk mencari konsumen. Tapi keuntungan dari bisnis ini besar, karena bisnis ini sebenarnya milik Anda, karena Andalah pemegang konsumennya. Jadi 10% dari omset itu untuk Anda. Penghasilannya pasif. Jadi bisnis prosumer itu Bapak Ibu itu pencetak 20% miliarder di Amerika loh, yaitu Forbes tahun 2010. Dan sekarang lebih besar lagi. Kenapa? Karena perkembangan bisnis prosumer jauh lebih besar dibandingkan perkembangan bisnis konvensional. Jadi ada 3 strategi atau pengembangannya. Yang pertama adalah direct selling. Ya, kita beli ke pabrik, menjualnya, cuma makan sendirian menjual 1000 produk. Hasilnya 1000. Ya. Dan yang kedua adalah multi level marketing. Ya, kita mengajak beberapa orang membeli ke pabrik dan menjualnya ke konsumen. Persamaannya 10 orang kerjasama masing-masing menjual 100 produk, ada 1000 produk. Ya. Nuansanya masih membeli dan menjual. Ya, sehingga perlu ada tutup poin karena biasanya produknya tidak banyak ya, harus ada pembelian terus-menerus atau penjualan terus-menerus, sehingga ada tutup poin, ada stokis. Nah, yang ketiga adalah pengembangan yang terakhir, networking ya, kita mengajak banyak orang masing-masing memakai satu produk atau produknya ya. Biasanya produknya banyak di sini,
Karena orang membeli hanya untuk memakai, gitu ya. Nah, persamaannya 1000 kali 1. Ya, lebih sulit untuk bangunnya, tapi lebih stabil hasilnya. Nah, 3 ini, 1, 2, 3 ini menjadi satu sebetulnya, bergabung. Ya. Satu orang melakukan ya direct selling, yang multi level marketing, ya networking, gitu ya. Satu perusahaan juga biasanya ya ketiga ini ada semua di situ. Dan kalau multi level recruiting itu apa? Itu sebuah perusahaan investasi, tabungan atau asuransi atau macam-macam lah, itu membentuk jaringan nasabah untuk memasarkan jasanya tadi. Ya, dahulu masih sederhana disebut member get member, tapi kemudian semakin canggih distrukturisasi. Jadi anggota dibayar, ya, anggota jaringan itu dibayar berdasarkan jumlah orang yang direkrut. Ya, pembayaran tidak dilakukan perusahaan, tapi menggunakan sebagian uang yang disetorkan oleh calon anggota. Jadi uang dari calon anggota tadi dibagi ke atas, ya, sesuai dengan posisi mereka di grup. Kalau money game apa? Money game bisa berbentuk jaringan, bisa juga sistem agen. Ya, kita menyerahkan sejumlah uang dan dijanjikan mendapatkan uang atau barang atau jasa yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding yang disetorkan. Ya, bungkusnya macam-macam, bisa investasi, umroh, hadiah mobil, kendaraan, dan lain-lain. Yes. Jadi sebenarnya uang atau barang atau jasa yang kita terima itu berasal dari orang yang mendaftar setelah kita. Ya, di sini tidak ada investasi, tidak ada jual beli sesuatu, ya, semacam mata uang diputar-putar. Jadi posisi peserta itu dalam kondisi tertipu atau dalam kondisi menipu. Ya, tertipu pada saat dia sedang menyetorkan uang dan menipu ketika dia sudah menerima uang, meskipun dia tidak menyadari. Karena apa? Skema asli ini dibuat oleh Charles Ponzi. Ya, karena itu disebut skema atau segitiga Ponzi. Gitu ya. Ini penipu tahun 1920-an. Jadi memang skema ini memang dibuat untuk menipu. Contohnya ya surat berhantai itu ya, sampai sekarang masih ada itu. Kemudian investasi seperti Pomas, Pendawa, investasi agrobisnis seperti Kisar, ada IT, sekarang banyak kayu gitu ya. Itu meniru Kisar sebetulnya. Kalau Kisar itu bergerak di bidang sayur, kita berinvestasi sayur, nanti sayurnya akan dibeli lebih mahal dari umum. Kalau sekarang banyak kayu, kita investasi kayu, nanti perusahaan membeli kayu lebih mahal. Berkali-kali lipat dari harga pasaran. Orang tidak memikir kalau ada perusahaan berani membeli kayu dengan harga berlipat ganda, kenapa dia beli ke kita? Kenapa dia tidak beli ke penjual kayu atau petani kayu? Dan umrah murah, ya, umrah murah, First Travel, Abu Tur, dan masih banyak yang masih aktif di luar. Skema piramida. Gitu ya. Nah, ini money gamer terbesar di dunia ini Bernard Madoff. Ya. Di Amerika tentunya ya. Lahir tahun 39, meninggal tahun 2017. Ya. Ini menjalankan skema Ponzi mulai tahun 60 sampai terbongkar baru tahun 2008. Dia hanya memiliki 4.500 nasabah, yaitu orang-orang kaya, yayasan-yayasan sosial, badan amal ya. Seperti Steven Spielberg itu masuk nasabahnya. Dia menjanjikan imbal hasil atau nisbah yang besar. Ya. Sebetulnya tidak ada kegiatan investasi apapun, imbal hasil itu diambilkan dari uang nasabah sendiri dan nasabah setelahnya. Jadi dia terus-menerus mencari investor, nah uang dari investor itu digunakan untuk membayari investor yang sebelumnya. Ya. Dan merugikan nasabah setelah terbongkar 65 miliar US dollar atau 940-an triliun. Banyak Bapak Ibu. Ini laporan anaknya sendiri ya, karena pada tahun 2008 itu anaknya baru diberitahu kalau ayahnya itu melakukan skema Ponzi. Nah, karena ayahnya sudah umur 7 bulan, anaknya kan tidak mau menerima warisan itu. Dia lapor. Tahun 2009 dia dihukum 150 tahun. Meninggal di penjara tahun 2017 dan anaknya yang melaporkan depresi tahun 2010 bunuh diri. Jadi inilah nasibnya. Umroh money game sekarang masih banyak Bapak Ibu. Cirinya itu sebetulnya sederhana Bapak Ibu. Ya, harga di bawah biaya umroh. Sekarang biaya umroh yang ditentukan oleh Departemen Agama itu 22 juta kalau tidak salah ya. Terkadang diberi label sedekah. Saya pernah ditawari sedekah 1 juta, kemudian bisa umroh. Biasanya setelah kita daftar itu tidak langsung berangkat. Gitu ya. Masih ada waktu antri sekian bulan. Padahal di umroh tidak ada daftar antrian Bapak Ibu. Ya. Kita antri karena apa? Karena uang yang kita masukkan itu digunakan untuk membiayai jamaah sebelumnya, sedangkan kita menunggu jamaah setelahnya. Contohnya first travel nih.
Orang membayar 14,5 juta, tapi dapat fasilitas umroh senilai 25 sampai 30 juta. Cukup mewah. Saat ditutup, itu ada 13.000 jemaah yang sudah diberangkatkan, tapi ada 52.000 jemaah yang belum diberangkatkan. Jadi sebetulnya, dan uangnya tidak ada sudah. Ya, jadi satu jemaah yang berangkat dibiayai 4 jemaah yang lain. Jadi kalau hitung-hitungannya ya gini, 4 jemaah itu ya 58 juta. 58 juta, kemudian yang terpakai 25 sampai 30 juta, berarti apa? 50% itu untuk penyelenggara. Sekarang masih banyak yang beroperasi Bapak Ibu ya. Semakin lama akan semakin banyak korbannya. Misalnya first travel ya, untuk memberangkatkan 52.000 jemaah, dia harus bisa menipu 4 kalinya ya, 208.000 jemaah. Dan seterusnya. Sebetulnya cara mengatasi umrah-umrah seperti ini mudah Bapak Ibu kalau memang niat gitu ya. Ya, Biro Perjalanan Umrah dilarang menerima pendaftaran baru sampai calon jemaahnya diberangkatkan berapa persen, mungkin separuh berangkat atau 75% berangkat, baru boleh menerima pendaftaran baru. Maka bisa dipastikan umroh Money Game akan tutup karena mereka sebetulnya tidak punya uang cash untuk memberangkatkan yang sudah terdaftar di tempatnya itu. Dia menunggu pendaftaran baru dari para jemaah. Kemudian konsep sistem piramida ini, biaya pendaftaran anggota berikut paket produk sangat mahal. Ini seperti MLM gitu ya, harga jualnya tinggi, biasanya produk-produk ajaib, hasil penemuan baru, pengobatan eksotis dan sebagainya. Ya, sistem dilakukan menyerupai MLM, kadang 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki gitu ya. Jadi ditentukan kakinya gitu ya, ada binary, 3 kaki dan lain-lain. Satu anggota boleh membeli lebih dari satu keanggotaan, disebut coupling. Semakin banyak akan semakin kemungkinan terima uangnya semakin besar. Imbalan diberikan berdasarkan tersusunnya satu jaringan berbentuk piramida. Program pemasarannya sulit ya, tidak sulit dimengerti ya, dan tidak berat pada titik beratnya pada recruiting ya, bukan pada penjualan. Nah, MUI memberi fatwa tahun 2009 yang disebut Money Game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktek memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan atau pendaftaran mitra usaha yang baru atau bergabung kemudian. Dan bukan dari hasil penjualan produk atau dari hasil penjualan produk, namun produk yang dijual tersebut hanya kamuflase atau tidak mempunyai mutu atau kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau definisi di atas dipakai, maka multi level recruiting itu dimasukkan dalam golongan money game dan tentunya diharamkan. Termasuk juga agen asuransi. Itu penghasilannya halal kalau tidak menggunakan model jaringan, di mana setiap orang mendapat komisi dari hasil kerjanya langsung. Itu sih sah-sah saja. Tapi begitu dibangunkan jaringan, maka akan masuk dalam definisinya fatwa MUI ini. Jadi Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan dari mana asal uang yang Anda terima itu. Apakah uang itu berasal dari investasi, ya, Anda menyetorkan sesuatu, kemudian uang itu diinvestasikan dan Anda mendapatkan hasilnya, maka itu sah. Ya. Tinggal Anda berhadapan apakah investasi itu benar atau itu investasi bodong. Itu Anda sendiri yang risiko. Ya, ciri investasi bodong sebetulnya mudah. Kalau ada 3 kata, yaitu penghasilannya besar, hasilnya besar, cepat, dan aman, itu pasti tipu-tipu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah Anda mendapat uangnya dari jual beli produk di dalam jaringan itu? Kalau itu sah, ya. Prosumer bisa direct selling, multi level marketing atau networking, ya, tergantung model yang dipakai. Kalau pendapatan Anda dari setoran orang baru yang mendaftar, nah itu baru bermasalah, ya, multi level recruiting, money game. Jadi ini ada perusahaan angin surga yang menjanjikan keuntungan yang besar, tapi sebetulnya Anda dapatnya uang itu dari orang baru yang Anda ajak karena tertarik dengan keuntungan yang besar tadi itu. Keuntungannya itu sendiri belum ada, gitu ya. Seperti tadi investasi apa namanya itu, kayu dan lain-lain belum ada, masih 6-7 tahun yang akan datang, tapi Anda sudah dapat uangnya dari mengajak orang-orang berinvestasi. Tabungan juga begitu, tabungannya belum keluar, masih puluhan tahun itu keluar, ya, karena masih harus dimasukkan dalam sistem macam-macam lah, ya, sehingga ada diperkirakan nanti dapat sekian. Itu masih lama, puluhan tahun. Yang dapat uang sekarang dari orang baru karena Anda ajak, karena mereka tertarik dengan perusahaan angin surga itu. Ya.
Jadi hati-hati Bapak Ibu menerima uang, apakah itu haram atau halal, karena ini kita gunakan untuk membiayai kehidupan anak-anak dan keluarga kita. Oke, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya dan jangan salah memilih.